Vlog video kelanjutan yang kemarin. Stok video yang simpan kemarin di saat masih dinunukan, alhamdulillah kini baru sempat diedit ataupun direkod pengisian suara. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di saat aku masuk di pintu lift, yang pertama kalinya. Umur hidupku baru kali ini aku pakai pintu lift. Ternyata hasilnya di sini aku merasa ketakutan. Aku tidak pernah pakai pintu lift. Andaikan anak aku tidak sampai sedetik ini lulus kuliah ataupun wisuda, mungkin aku nggak akan sampai sedetik ini bisa naik pintu lift. Rasakan yang pertama kalinya naik pintu lift. Dan ternyata di sini aku merasa ketakutan. Maklumi saja karena aku ini berasal dari Pak Dara ataupun Pak Kebun, berasal dari desa, bukan berasal dari kota, dan juga bukan anak orang kaya. Singkat cerita, di sini aku sudah berada di kosan anak aku. Ternyata di saat aku di rumah kosan anak aku, di situ juga banyak kucingnya para tetangga yang ada di sekitar kosan rumah anak aku, dan para kucing-kucing yang ada di sekitar sini itu suka datang di rumah kosan anak aku. Singkat cerita lagi, di sini aku lagi jalan bersama anak aku, menemaninya pergi berbelanja sekaligus pergi fotografer. Dan ternyata di sini aku lihat-lihat duduknya masing-masing mengurus diri sendiri, tidak mengurus kehidupan tetangga ataupun yang lainnya, melainkan hanya mengurus pekerjaannya masing-masing. Aku berkata kepada suami, "Yang, kita pindah rumah aja di sini." Soalnya suasananya di sini aku melihatnya itu terasa nyaman dan aman. Hanya berkata, "Ya sayang." Di sini hari ini itu aku puas banget jalan karena di saat aku pergi fotografer bersama anak, aku sempatkan diri melihat-lihat yang ada di sekitar di sini. Dan singkat cerita lagi, di sini masya Allah, akhirnya yang aku tunggu-tunggu sampai bertahun-tahun, 5 tahun 3 bulan, nyata bisa juga kembali berkumpul. Di sini itu aku menangis bahagia. Nah, Allah masih meredoi mengizinkan kami untuk bersatu bersama kembali. Syukron ya Allah, syukur alhamdulillah, terima kasih atas segalanya. Kalau di sebaliknya penuh tangisan, stres, banyak pikiran, dan depresi. Ini aku mau sedikit cerita, namun aku tidak menjelekan ataupun memburukkan nama kedua orang tua aku, melainkan aku hanya menganggapnya itu adalah sebagai cobaan ujian buat aku. Aku sudah tahu itu semuanya atas kehendak sudah diatur yang maha kuasa. Belum berkumpul dengan suami itu, di situ aku banyak banget tekanan dari kedua orang tua ataupun keluarga. Nah, suami aku itu nggak sesuai harapan mereka. Itu aku disuruh untuk melepaskan ataupun menceraikannya lalu mencari yang lain. Untuk aku seperti itu karena mereka tidak sanggup melihat aku hidup menderita bertahun ataupun puluhan tahun, karena itu tidak pasti kapan bebasnya. Itu kedua orang tua aku menyuruh aku untuk melepaskannya biar aku katanya tidak hidup menderita. Walaupun kedua orang tua aku seperti itu, niatnya itu bagus karena kedua orang tua aku itu nggak mau melihat aku sengsara hidup menderita. Namun aku pribadi, aku tetap perjuangkan mempertahankan pernikahan rumah tangga aku kepada suamiku, karena aku sangat mencintai suami aku, apalagi cara perlakuannya kepada diriku dan ke anak-anak aku. Masya Allah, tabarakallah, dia itu baik, cintai menyayangi kami anak beranak dengan tulus, dan memperlakukan kami anak beranak itu dengan baik. Itu nggak mungkinlah aku mau meninggalkan ataupun melepaskannya, karena belum tentu lagi aku punya pasangan bisa mampu membuat aku merasa nyaman. Nah, nggak semuanya lelaki ataupun suami itu bisa membuat istri merasa nyaman kepadanya. Jadi itu walaupun aku selalu merasa down, depresi, stres, banyak pikiran, menangis, namun aku tetap berusaha untuk menunggunya. Tapi ya harus butuh perjuangan, keimanan, dan ketakwaan yang sangat besar, tinggi, yang kuat. Nah, kalau keimanan ataupun ketakwaan hanya setengah saja, itu kita bisa gampang dengan mudahnya berpaling ke yang lain. Banyak ujiannya, ujian keimanan kita, ujian iman sebagai seorang istri, seperti banyak yang menyukai, melamar, mendekat, dan sebagainya. Namun aku pribadi sendiri yang aku jalani, ketika aku merasa lemah, rapuh, itu pasti aku hanya berdoa saja. Doa untuk meminta diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan untuk menjalani melewatinya. Dan begitu seterusnya
terusnya berdoa terus. Ternyata Masya Allah, doa itu dahsyatnya sangat luar biasa. Penting kita selalu yakin dan berdoanya dengan khusyuk. Insya Allah pasti Allah tak akan mengecewakan kita. Oke ya guys, sampai sini dulu vlog video aku. Ditunggu di part selanjutnya. Makasih sudah menonton dan ditunggu part kelanjutannya. Bye bye.